Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami akan menerima firman-Mu yang kudus ini. Karuniakanlah roh hikmat kepada hamba-Mu ketika akan menyuarakan kebenaran firman-Mu ini. Dan setiap kami yang akan mendengar, karuniakanlah ya Tuhan roh pengertian. Melalui roh pengertian itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di ibadah Minggu Info Kafid hari ini tertulis pada kitab Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Kitab Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21, marilah kita membacanya secara bergantian. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Kita bersama di ayat yang ke-21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tibalah hari ini kita di Minggu Info Kafid, yaitu minggu-minggu ketika akan memasuki masa-masa Paskah. Info Kafid yang artinya, bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Yang tertulis di Mazmur 91 ayat 15a. Info Kafid, bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Di Minggu Info Kafid ini, topik minggu menyuarakan kepada kita, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Apa yang dimaksud dengan iman? Penulis Ibrani menuliskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Lalu apa yang kita dengar? Yang kita dengar adalah firman Tuhan. Jadi iman kita itu bertumbuh seturut dengan firman Tuhan yang kita dengar. Adakah orang ketika mendengar firman Tuhan imannya tidak bertumbuh? Mungkin saja ada. Menurut Yakobus, ada orang yang hanya sebagai pendengar saja, bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya adalah menipu diri sendiri. Jadi baiklah kiranya, hendaklah setiap kita yang mendengar firman Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan juga. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga pelaku dari firman Tuhan. Pengajaran apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan di hari ini? Sehubungan dengan Minggu Info Kafid dan topik minggu iman timbul dari pendengaran tentang firman Tuhan. Saudara yang terkasih hamba Tuhan,
rasul yang bernama Paulus. Sepanjang pelayanannya dia tidak jemu-jemu dan patah semangat untuk memperjuangkan Injil itu, sekalipun terkadang dia ditolak. Itulah yang dia alami ketika berhadapan dengan jemaat yang ada di kota Roma. Siapakah mereka yang ada di kota Roma? Kristen di kota Roma. Ketika Paulus mengunjungi kota Roma ini, sudah ada orang Kristen di sana. Dan menurut catatan sejarah, orang-orang Kristen itu bermula ketika mulai ada jemaat mula-mula. Tuhan Yesus naik ke sorga dan para rasul, para murid Tuhan Yesus menyebarkan Injil, dan sudah mulai orang-orang mau memberi diri untuk dibaptis dan mereka menjadi Kristen. Siapakah mereka orang Kristen yang ada di jemaat Roma tersebut? Mereka terdiri dari dua latar belakang. Ada mereka yang berlatar belakangkan Kristen Yahudi, yaitu keturunan Yahudi asli, dan ada mereka Kristen Yunani, non-Yahudi. Jadi secara darah mereka ini bukanlah orang Yahudi, mereka Kristen setelah dibaptis. Saudara yang terkasih, tidaklah mudah memperkenalkan, mengajarkan Injil di kota Roma ini. Kesulitannya adalah Kristen Yahudi masih tetap berpegang teguh bahwa keselamatan itu berdasarkan Taurat. Karena memang itulah yang mereka terima mulai dari zaman Perjanjian Lama. Jadi mereka sulit untuk membuka dirinya menerima Injil itu. Sehingga di dalam pengajaran Paulus, respon mereka kepada pemberitaan Injil itu adalah batu sandungan. Injil itu menjadi batu sandungan, kata orang Kristen Yahudi. Bagaimana dengan respon Kristen Yunani? Mereka juga merespon Injil ini bahwa Injil ini adalah kebodohan. Sama seperti yang dialami Paulus ketika melayani kepada jemaat Korintus. Karena orang Yunani memakai hikmat manusia, bukan memakai hikmat Allah. Mendengar, menghidupi, memahami Injil ini. Injil ini adalah keselamatan berdasarkan Kristus. Keselamatan berdasarkan Kristus itu pokok ajarannya memang kalau kita pakai berdasarkan hikmat manusia ada kekonyolan di sana. Masih dalam beberapa minggu terakhir ini firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Jadi saudara yang terkasih, kedua kelompok Kristen yang berlatar belakang yang berbeda ini tidak langsung menerima baik Injil yang diberitakan oleh Paulus. Mereka justru saling membenarkan diri. Maka sebelum ayat 16 ini, di ayat 12 Paulus berkata, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Yang tadi menonjolkan diri sebagai umat Allah yang diberkati, dan mereka juga meyakini Tauratlah yang menjadi jalan keselamatan. Paulus mengatakan semua kita ini sama di hadapan Allah berdasarkan keselamatan yang dibawa oleh Kristus Yesus. Salah satunya kita orang Indonesia, suku Batak secara khusus. Kita yang tadinya ada di dalam kegelapan, diangkat, dibawa ke dalam terang Kristus melalui perjuangan para misionaris yang datang ke daerah Tapanuli. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Injil itu terbuka untuk semua bangsa. Kita sudah menerima Injil itu. Kita sudah menerima keselamatan itu di dalam Kristus Yesus. Melihat penolakan itu, saudara yang terkasih, Paulus membuka sejarah kembali. Benar, sejarah kelam terjadi pada saat kepemimpinan Musa. Umat Israel ini mengeraskan hatinya dan tegar tengkuk ketika Musa menyampaikan, tetaplah setia kepada Tuhan, bahwa perjalanan kita ini selalu disertai oleh Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan menduakan Tuhan. Tetapi umat itu adalah umat yang selalu bersungut-sungut,
dan umat yang tidak sabaran juga. Ketika mereka kekurangan sesuatu, mereka mengatakan kepada Musa, mujizat terjadi. Kekurangan air, Tuhan memberikan mujizatnya, mereka mendapatkan air. Kekurangan makanan, Tuhan memberikan mujizatnya lewat Musa, mereka mendapatkan makanan. Tetapi ujian kesetiaan mereka ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka menduakan Allah. Mereka melanggar hukum Taurat yang kedua, membuat patung lembu emas. Jadi benar-benar Paulus mengungkapkan kembali sejarah kelam ketika kepemimpinan Musa. Umat Israel itu tidak mendengar dan tidak taat kepada perintah Tuhan melalui para nabinya. Yang kedua, Yesaya juga. Seorang hamba Tuhan yang selalu menyuarakan pertobatan. Bertobatlah, bertobatlah. Tetapi ketika kita membaca kitab Yesaya, umat Israel tidak mengindahkan seruan pertobatan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Yesaya ini. Di Yesaya 53 ayat 1, Yesaya berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ketika Yesaya selalu menyuarakan, bertobatlah, tinggalkanlah kehidupanmu yang penuh dengan dosa itu, kembalilah kepada jalan Tuhan yang benar. Mereka tidak mengindahkan, mereka tidak menuruti. Hamba Tuhan yang bernama Yesaya ini mengadu kepada Tuhan. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi tidaklah heran dirasa oleh Paulus, kalaupun suku Kristen Yahudi ini dan Kristen Yunani ini menolak pemberitaan tentang Injil. Karena di zaman perjanjian lama juga penolakan itu sudah ada. Saudara yang terkasih, mengapa manusia itu menolak pemberitaan Injil? Menolak mendengarkan berita keselamatan. Karena mereka masih memakai pikiran manusia atau hikmat manusia. Tidak membuka dirinya menerima firman Kristus, menerima keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Tidak membuka dirinya. Mereka masih tertutup dengan pemikiran, kamilah umat yang dikuduskan, kamilah umat yang dikasihi. Yunani juga mengandalkan pikirannya, tidak masuk akal seperti itu kira-kira. Kiranya kita yang mendengarkan khotbah ini tidaklah menjadi orang-orang yang menutup pikiran, hati, diri ketika mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang membuka hati dan pikiran ketika mendengarkan firman Tuhan. Memang benar, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berjuang untuk fokus. Perjuangan kita bukanlah melawan orang lain. Perjuangan kita adalah melawan pikiran sendiri. Setiap kita yang hadir di sini, boleh saja kita duduk di tempat ini, di gereja ini, dan firman Tuhan kami sampaikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang membawa pikirannya sendiri. Membawa pikirannya sendiri dengan permasalahan dia sendiri. Jadi kiranya melalui firman Tuhan ini yang itu sering terjadi, marilah fokuskan diri, kosongkan hati dan pikiran ketika menerima firman Tuhan. Yakin dan percayalah, di berbagai yang selalu membayangi pikiran kita yang tadi, ketika kita fokus mengosongkan diri menerima firman Tuhan bisa menjadi solusi untuk itu semua. Menjawab setiap segala pergumulan dan juga masalah kita. Fokus yang pertama sekali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mengikuti pemberitaan firman tersebut. Memang ada yang berpendapat menilai, meneliti firman Tuhan. Tetapi janganlah kiranya karena kita menilai dan meneliti pemberitaan firman Tuhan dari para hamba Tuhan, kita menjadi terhambat untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu. Kiranya kita fokus, firman Tuhan itu adalah kudus, biarlah kita mengosongkan diri supaya kuasa kekudusan firman Tuhan itu bekerja atas setiap kita.
Dan yang kedua, ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, tidak menutup kemungkinan dari antara kita sebagai yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu melihat siapa yang memberitakan firman Tuhan. Ketika kita mengenal siapa yang memberitakan firman Tuhan, ada di sana respon suka dan tidak suka. Jadi ketika kita terlebih dahulu melihat siapa yang memberitakan firman Tuhan, maka sadar atau tidak sadar, kuasa firman Tuhan itu menjadi terhambat untuk kita terima karena tadinya sudah ada pengenalan suka dan tidak suka, senang dan tidak senang dengan siapa yang memberitakan firman Tuhan. Jadi marilah kita lihat seorang yang memberitakan firman Tuhan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah murni suara Tuhan melalui para hamba Tuhan, supaya kita tidak memiliki hambatan untuk menerima firman Tuhan yang kudus ini dengan mengenal kepribadian si pemberita firman Tuhan tadi. Jadi semuanya lancar. Kita mendengar firman Tuhan itu murni sebagai firman Tuhan, kita juga merenungkannya, dan kita meminta hikmat kepada Tuhan untuk mampu menghidupinya, dan kita terciptalah menjadi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Saudara yang terkasih, itulah tentang firman Tuhan. Tidak mudah menjadi seorang pendengar yang serius dan sejati tentang firman Tuhan. Karena kita butuh untuk fokus. Karena kita butuh untuk bagaimana memahami firman Tuhan itu adalah kudus. Tetapi kita akan dimampukan ketika kita mau mengosongkan diri kita, menanggalkan semua beban pikiran itu. Biarkan firman Tuhan itu yang bekerja dan bersuara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Rindukanlah firman Tuhan setiap saat. Di zaman yang canggih ini, firman Tuhan tidak lagi hanya kita dengarkan melalui mimbar onsite seperti ini. Setiap waktu kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan di zaman sekarang ini. Janganlah kiranya kita menjadi orang yang bosan dengan firman Tuhan. Tetapi marilah kita jadikan firman Tuhan itu seperti kebutuhan makanan dan minuman. Jika kita tidak mendengarkannya, kita akan merasa seolah-olah haus dan juga lapar. Jadi firman Tuhan itu menjadi kebutuhan rohani yang sejati kepada setiap kita semua. Firman Tuhan itu kita dengarkan, firman Tuhan itu kita lakukan, iman kita bertumbuh dan berbuah. Lalu bagaimana iman kita terhadap sesama kita manusia tentang mendengar? Saudara yang terkasih, menjadi seorang pendengar yang baik itu tidaklah mudah. Menjadi seorang pendengar yang baik itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita cenderung menjadi orang-orang yang pembicara atau berbicara, yang mau didengarkan. Jadi marilah kiranya kita menempa diri kita untuk menjadi orang yang mampu sebagai pendengar yang baik. Mengapa kita diminta sebagai pendengar yang baik? Seperti Paulus, dia bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan perdebatan, dan dia bisa menjelaskan dengan baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan mereka yang tadinya menolak firman Tuhan, menerima firman Tuhan dan memberi diri menerima keselamatan dari Kristus Yesus. Menjadi pendengar yang baik, tantangannya juga adalah diri kita sendiri. Karena ketika kita mendengarkan orang berbicara, ketika kita tidak setuju dengan pendapatnya, kita langsung menyanggahnya sebelum dia selesai berbicara. Itu adalah kecenderungan dan itu adalah kebiasaan. Jadi mari kita tempah diri kita untuk mampu menjadi pendengar yang baik. Ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, maka yakin dan percayalah melalui doa kita kepada Tuhan, kita bisa menjadi sumber solusi yang baik juga kepada sekitar kita. Kita mendengarkan perkataan dia dan kita merespon, memberi solusi yang bijak dan seturut dengan firman Tuhan juga kepada dia yang berbicara tadi. Sekalipun mungkin pembicaraan dia itu
adalah tidak sependapat dengan kita, tetapi kita tidak terpancing untuk membenci dia. Karena kita tidak melihat dia dari sisi pendapat yang berbeda, tetapi kita mengatakan itulah pemahamannya. Jadi kita tidak terpancing untuk membenci dia dengan pendapat yang berbeda itu. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, tidak terpancing melakukan apa yang jahat, tidak ada yang marah, tidak ada yang emosi. Firman Tuhan juga saudara yang terkasih, di Yakobus 1 ayat 19 disuarakan kepada kita, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Cepat mendengar, seorang yang langsung dapat mengerti, tanggap. Lambat untuk berkata-kata, sabar menunggu kapan selesai berbicara orang yang ada di depan dia, orang yang sedang berbicara. Dan kemudian lambat untuk marah, tidak langsung marah-marah mendengarkan orang yang menyampaikan pendapat yang berbeda dengan dia. Ini adalah karakter yang diajarkan kepada kita juga tentang mendengar. Cepat mendengar, tanggap, langsung mengerti, dan kemudian lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Tidakkah penuh dengan kedamaian saudara yang terkasih ketika kita ada di karakter yang seperti ini? Kita langsung tanggap dengan apa yang disampaikan oleh yang di samping kita atau yang di depan kita. Kemudian kita lambat berkata-kata dan tidak ada yang marah-marah ketika berbicara antara yang satu dengan yang lain. Suasananya pasti penuh dengan damai, ketenangan, dan juga kasih. Itulah tentang kita saling mendengar perkataan yang satu dengan yang lain. Dan kita mendengar tentang firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita pahami firman Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus, dan kita hidupi. Kita mendengar perkataan orang lain, kita bisa menjadi solusi atau penopang atau pendoa bagi setiap kita. Jadi benar, iman kita bertumbuh setiap saat melalui firman Tuhan dan melalui tali persahabatan, persaudaraan kita dimanapun kita berada. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk suara firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman ini bekerja di dalam hati pikiran kami masing-masing, agar setiap kami yang mendengar bukanlah hanya sebagai pendengar saja, tetapi Tuhan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karuniakanlah kepada kami roh hikmat-Mu Tuhan, agar melalui roh hikmat itu, firman ini bekerja kepada setiap kami pribadi lepas pribadi di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan, senantiasa Engkaulah yang menyertai langkah dan kehidupan kami dimanapun kami berada. Terlebih remaja Naposo Bulung yang hadir di ibadah pada sore hari ini. Biarlah mereka memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, roh penguasaan diri, melalui firman yang sudah mereka dengarkan setiap ibadah dan dimanapun mereka berada. Roh penguasaan diri itu menjadikan mereka menjadi anak-anak yang tetap setia dan taat kepada perintah Tuhan, tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan berikan juga kepada setiap anak remaja Naposo Bulung hati yang taat, taat kepada firman Tuhan, dan taat kepada nasihat orang tua. Senantiasalah Tuhan yang menyertai mereka di dalam setiap pekerjaan dan sekolah mereka masing-masing, pendidikan mereka masing-masing. Kiranya Tuhanlah yang menetapkan masa depan yang terindah kepada mereka lewat proses pendidikan yang mereka jalani. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini akan menjadi anak-anak kebanggaan orang tuanya,
dan mereka juga anak-anak yang disenangi oleh Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang hadir di ibadah sore hari ini, Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Marilah kiranya Tuhan hadir di dalam setiap doa dan perjalanan kami. Karena kami percaya dengan mengandalkan Engkau, kami akan semakin dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari ibadah yang kami mulai di pagi hari hingga sore hari ini. Kiranya setiap jemaat-Mu yang sudah kami layani lewat pemberitaan firman Tuhan, semuanya bersuka cita, dan setiap lagu pujian yang sudah kami nyanyikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Senantiasa berkatilah setiap jemaat-Mu, sekalipun mereka belum ikut serta untuk mengikuti ibadah dalam satu hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membawakan firman Tuhan ini ke dalam hati mereka, supaya mereka juga mendapatkan berita kabar baik ini. Tuhan, kami menyadari dosa perbuatan kami. Ampunilah kami, agar kami dilayakkan disebut sebagai anak-Mu yang terkasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang kedua sambil mengangkat pujian bagi Tuhan dari Gita Bakti nomor 105, Ku Dengar Yesus Memanggil.